Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggambar sketch 2 dimensi menggunakan software SolidWorks. Pada kesempatan kali ini gambar yang akan saya coba untuk gambar adalah bentuk seperti ini ya. Jadi kita butuh garis bantu terlebih dahulu ya untuk menggambar komponen-komponen seperti ini, yaitu berupa garis bantu ke arah sumbu Y sepanjang 60, lalu yang ke arah sumbu X ini 80, lalu kita gunakan nanti circular pattern ya untuk membuat lingkaran kecil-kecil, dan kita gunakan fitur fillet, chamfer. Langsung saja kita simak pada video pembelajaran kali ini. Pertama, kita buka dulu new, kemudian kita pilih part, lalu kita tetapkan arah pandangan, kita gunakan front plane, kita tegakkan, kemudian kita sketch di sini. Nah, kita gunakan garis bantu berupa center line ya. Kita tetapkan di pusat originnya di sini. Kita buat seperti ini. Oke, lalu kita buat panjangnya garis ini yaitu 60 dan 80. Pada ujung-ujungnya saya beri sebuah lingkaran menggunakan circle. Nah, seperti ini. Lalu saya tetapkan dimensinya pada lingkaran yang kecil. Di sini diameter 40. Lalu diameter lingkaran besarnya sebesar 80. Nah, seperti ini. Oke. Langkah berikutnya kita menggambar lingkaran yang kecil-kecil ini. Caranya bagaimana? Kita gunakan circular pattern ya, dengan menggunakan garis bantu terlebih dahulu ya, untuk membantu kita memudahkan menggambar, yaitu sebuah garis centerline dengan diameter 50. Jadi kita buat terlebih dahulu lingkaran yang ada di dalamnya ini dengan diameter 50. Jangan lupa, karena sifatnya hanya untuk membantu, kita tetapkan lingkaran yang ada di dalam ini yaitu construction ya. Jadi jangan sampai lupa ini dicentang kan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat dimensinya menjadi 50. Oke. Nah, kemudian kita buat lingkaran kecilnya terlebih dahulu. Misalkan saya membuatnya di sini, yaitu sebesar diameter 10. Nah, kita tidak perlu menggambar secara manual gambar-gambar untuk 5 lingkaran kecil yang lainnya ya. Kalau kita lihat di sini jumlahnya ada 6, kita cukup menggambar salah satu lalu kita putar. Kita circular pattern menjadi 6 buah lingkaran dengan diameter yang sama dan sudut spasi yang sama. Jadi kita bisa gunakan fitur di sini yaitu circular sketch pattern ya. Kalau arahnya sirkular, tapi kalau arahnya ingin linear, garis lurus, bisa digunakan linear sketch pattern. Nah, pada kasus ini kita gunakan circular sketch pattern. Kita klik, lalu kita pilih di sini entities to pattern-nya, misalkan yang ingin digandakan ya secara sirkular. Misalkan lingkaran kecil ini kita masukkan di sini. Kita klik up 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini arc 4 lingkaran kecilnya ini diputar terhadap sumbu
pusatnya, pusat originnya. Nah, makanya untuk di poin parameter ini kita bisa pindah atau kita bisa pilih. Nanti kita hapus dulu. Kita pilih pusat lingkarannya sekarang ada di sini ya. Kita klik di sini. Nah, kita cek di sini bahwa pusat lingkarannya yang awalnya 0,0 berada di sini, sekarang bergeser ke arah sumbu Y 60. Jadi di sini 60, X-nya tetap pada posisi 0. Lalu kita bisa pilih equal spacing, kemudian dimension radiusnya, dan ini bisa kita tetapkan banyaknya lingkaran yang ingin digandakan. Kalau dilihat di soal ini sebanyak 6 kali diameter 10. Jadi kita bisa tambahkan 2 lagi ini sebanyak 6 ya, seperti ini. Lalu oke. Nah, kita bisa sudah dapatkan sejumlah lingkaran dengan diameter 10 sebanyak 6 buah. Oke, kita lanjutkan untuk membuat gambar-gambar yang lain. Ini misalkan saya mau menggambar lingkaran dalam ini lalu membuat rectangle yang ada di tengah ini. Oke. Sekarang kita klik circle lalu pilih pusatnya di sini dengan dimensi diameter 20. Lalu saya akan menggambar sebuah persegi di sini ya. Kalau kita lihat di sini perseginya tidak ada keterangan kan ada di sini chamfer berapa, tapi kita samakan aja chamfernya dengan yang ada di sini karena secara dimensi kelihatannya sama, yaitu jarak 2 dengan sudut 45 ya. Kita pilih di sini, kita menggunakan center rectangle. Misalkan kita pilih di sini, ini menggambarnya sembarang saja terlebih dahulu ya, supaya tidak terelasi. Nah, kalau misalkan gambar seperti ini terus kemudian ada tanda titik-titik, ini berarti kita terelasi dengan garis ini. Makanya supaya free, tidak terganggu relasi, kita bisa pilih misalkan di sembarang tempat terlebih dahulu, misalkan di sini. Kita bikin sebuah rectangle. Nah, lalu kita oke. Kemudian dimensinya kita tetapkan di sini bahwa panjangnya adalah 30. Kemudian lebarnya adalah 20. Nah, baru kita bisa gunakan sketch chamfer. Kita pilih sketch chamfer. Nah, pada sketch chamfer parameter yang bisa dipilih adalah sudut, lalu jarak atau jarak-jarak. Jadi kalau misalkan menginginkan jarak masing-masing dari chamfernya itu berbeda, bisa dipilih jarak-jarak. Tapi kalau ketentuannya adalah sudut, bisa dipilih sudut jarak. Nah, pada kesempatan kali ini jaraknya adalah 2, sudutnya 45. Jadi diisi 2, kemudian 45. Lalu pilih di sini yang ingin di chamfer. Ya, sudut yang ingin di chamfer adalah bagian yang ini, ada 4 buah sisi. Ini, lalu pilih ini dan ini. Kemudian ini dengan ini, lalu ini dengan ini, lalu oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin menggambar bagian yang ini. Nah, kita gambar terlebih dahulu sketchnya, lalu kemudian kita atur dimensinya. Oke, kita gambar terlebih dahulu menggunakan line. Misalkan ini usahakan jangan terrelasi terlebih dahulu ya, karena nanti kita atur di belakang untuk relasinya. Misalkan kita buat di sini ya, lalu kita pilih letaknya di sini atau kalau enggak di sini. Nah, supaya terbebas relasi, kita tarik garis, kita gambar seperti ini, lalu kita gambar seperti ini, lalu kita klik di sini, lalu kita hubungkan dengan salah satu sisi di sini. Nah, seperti
lalu kita pilih dimensinya ya. Baru kita mulai menetapkan dimensinya ya. Misalkan dimensinya ini, garis ini dimensinya panjangnya adalah 30. Oke. Lalu garis ini panjangnya adalah 40. Lalu yang bawah ini 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita bangun relasi ya. Relasi yang ada di sini ini, misalkan ini harus vertikal ya. Kita buat make vertikal. Nah, seperti ini. Kemudian relasi berikutnya di sini. Nah, ini kita klik, kemudian kita kontrol pada keyboard, kita pilih ini busur lingkarannya, lalu kita pilih relasinya tangent. Nah, karena sudah terrelasi maka kita oke. Nah, ini gambaran awal terlebih dahulu. Satu lagi mungkin yang belum, untuk dimensinya adalah dimensi posisi dari rectangle-nya ini. Kita klik ini, dengan ini posisinya adalah sejauh 10. Lalu yang bagian samping kanan ini juga 10. Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing sudutnya, di sini ada 3 buah sudut ini, terdapat sebuah chamfer yang sama ya. Jadi angle distance ini 2,45. Jadi kita pilih aja di sini ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, dan yang terakhir ini dengan ini. Lalu oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih, kita cek dulu ya relasi-relasinya. Nah, ini relasinya, karena relasi di sini ini masih relasi coincident ya, padahal ini harus terrelasi kalau relasinya antara garis dengan busur, yaitu relasi tangent. Maka kita tetapkan relasinya, kita pilih klik garis ini, lalu kita kontrol pada keyboard, kita klik lingkarannya, dan kita buat relasi di sini relasi tangent. Nah, seperti ini, jadi terhubung tangent. Lalu oke. Yang terakhir kita tinggal membuat ini menggunakan arc ya. Garisnya yang terhubung yaitu garis arc dengan radius 150. Nah, kita gunakan di sini 3 point arc ya. Nah, ini 3 point arc. Kita pilih 3 point arc. Ada 3 yang dibutuhkan di dalam buat 3 point arc. Yang pertama adalah titik yang terhubung dengan lingkaran besar, kemudian titik yang terhubung dengan lingkaran kecil, lalu kita buat radiusnya pada poin 3-nya. Oke, kita klik di sini di sembarang tempat supaya tidak terrelasi, supaya bebas. Lalu yang kedua, titik kedua ada di sini, sama, supaya tidak terrelasi kita hindari garis, misalkan di sini. Lalu kita tetapkan radiusnya ya, misalkan taruh aja di sini nih. Nah, misalkan di sini nih ya. Nah, seperti ini. Lalu oke, baru kita melakukan dimensioning ya, atau menetapkan dimensinya. Oke, kita tetapkan dimensinya di sini bahwa ini radiusnya adalah radius 150. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita cek. Nah, ini relasinya masih belum. Berarti kita tetapkan relasinya di sini antara radius ini dengan lingkarannya. Kita klik kontrol pada keyboard. Lalu pilih tangent. Nah, seperti ini. Di bawah juga belum sepertinya. Nah, ini juga kita pilih relasi tangent. Kita klik lingkarannya terlebih dahulu, atau ini dulu sama saja. Kemudian kita kontrol. Nah, lalu kita buat tangent.
Nah, seperti ini. Lalu oke. Nah, demikian secara keseluruhan proses menggambar sebuah gambar kerja ya, seperti yang ada pada layar. Jadi perlu dibuat garis bantu terlebih dahulu, lalu gunakan fitur-fitur yang ada. Misalkan untuk membuat ini kita gunakan circular pattern supaya tidak manual menggambar satu-satu. Kemudian gunakan relasi ya, relasi terutama yang berhubungan dengan art atau busur ya. Lalu pastikan juga relasi yang ada di sini, kalau vertikal vertikal, kalau horizontal horizontal ya, seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.